suara geraman, kayak suara geraman gitu. Itu nggak sekali. Kalau sekali mungkin gue masih berpikir kayak gue halu nih, kebawa perasaan gue kayak gitu ya. Sepanjang jalan gue digeramin gitu loh, kayak gitu. Kita ketemu sekelompokan orang, ya agak lumayan kalau dihitung ada sekitar 6 orang lah. 6 orang. Tapi aneh bang, aneh. Mereka ngeliat kita tuh datar semua mata. Yang bikin gue takut itu kayak matanya langsung kayak gini. Takut bang. Itu yang bikin gue takut kayak, masa gue mati sekarang sih? Kayak gitu masa? Gue pengen ketemu anak aja kok harus kayak nyerahin nyawa gue gitu. Halo teman kisah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik, sehat, bahagia selalu. Kali ini bersama gue lagi di segmen Urban Legend. Hari ini gue udah kedatangan seorang narasumber, yang mana narasumber gue ini dia memiliki pengalaman ketika dia pulang kampung dan dia mengalami hal-hal aneh. Siapa orangnya? Langsung aja kita sapa. Halo Kak. Halo. Perkenalkan diri, lu siapa dan lu stay di mana sedikit cerita apa? Oke. Kenalin gue Citra, gue tinggal sih di daerah Depok. Yang gue mau share di sini adalah ketika pengalaman gue pulang kampung dengan suami, gue disasarin di suatu tempat yang notabene itu serem banget, dan gue ketemu orang yang mukanya datar semua. Oke, sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Silakan Kak dilanjut. Awal perjalanan sih gue dengan suami itu janjian di Kalideres. Itu sekitar jam 8 sih kita start dari Jakarta. 8 malam. Yes, 8 malam itu keadaan kita pulang kerja. Itu kita start, itu tuh kita pulang gak sendiri sih. Gue bareng adik ipar gue. Jadi kita konvoy 2 motor. Kayak gitu. Nah di situ sih untuk perjalanan awal dari Jakarta sampai ke Palima lah. Ya mendekati mau alun-alun. Itu masih asik-asik aja sih. Masih kayak biasa kita jalan. Kita mutusin buat pakai GPS karena belum terlalu apal jalan juga, ya kan. Nah kita diarahin itu ikutin GPS aja, kita terus. Nah nggak ada keanehan sih, gue masih belum berasa kayak ada kejanggalan di perjalanan gue itu. Sampai jeng kita jalan ngelewatin pegunungan sawah yang biasanya mungkin kalau buat gue sih biasa kita lewatin ya, tapi kok yang bikin gue aneh itu jarak pandang gunung itu sih. Itu lebih deket banget, lebih deket, nggak kayak biasa gue lewatin sama laki gue. Dari situ gue kayak udah mulai awalnya berbeda, dan pada akhirnya kita mutusin buat terusin GPS itu. Tiba-tiba kok makin lama kok kita muter aja di jalan itu tuh kayak nggak habis-habis bang, tapi kok view-nya itu aja gitu loh. Logikanya kan gimana? Dari situ wah udah beneran nggak beres nih yang kata kita, udah jangan ngomong apa-apa lagi. Udah kita di situ ikutin akhirnya beda nih view-nya, tapi zlep langsung kita tuh dihadapkan dengan jalan kanan kiri hutan belantara yang notabene, tapi hutan belantaranya yang kita bikin bingung itu jalanan itu bukan jalan rusak, jalanan udah aspal halus banget. Tapi yang gue aneh ketika gitu, ya kita tahu lah meski kita bukan orang indigo kan kita tahu situasi yang beneran manusia ama enggak gimana sih. Itu nggak ada angin sama sekali loh, hembusan angin aja nggak ada. Jadi benar-benar dengung di situ kan, pengap,
keadaannya padahal notabene kita tuh ada di tengah-tengah hutan yang luas, penerangan dari lampu kita doang. Dan di situ gue udah mulai takut di situ tuh, udah mulai takut. Tapi laki gue masih kayak positive thinking aja, udah ikutin. Itu masih belum ngedrop tuh sinyal ya. Terus kita ikutin, kok makin lama nih makin nggak beres nih jalan, kayak nggak habis-habis kayak gitu. Nah di situ tuh kayak di perjalanan tuh kayak suara apa aja sih gue udah denger sih. Yang bikin gue pengen nangis sih ya suara geraman, kayak suara geraman kayak gitu. Itu nggak sekali, kalau sekali mungkin gue masih berpikir kayak gue halu nih, kebawa perasaan gue kayak gitu ya. Sepanjang jalan gue digeramin gitu loh, kayak gitu. Tapi suaranya berat banget, kayak suara nggak suka gitu loh, nggak suka. Udah di situ kayak yang aku dengar, udah diem laki gue, udah diem, nggak usah ngomong apa-apa, udah diem kayak gitu. Udah di situ gue udah mulai kayak putih, ini udah nggak bener nih kayak gitu kan. Dari situ kita jalan terus ngikutin itu GPS, sampai kayak ini kok nggak ada ujungnya jalan. Perasaan gue tuh kayak nggak ada ujungnya, malah kayak kabut tuh makin tebel gitu loh bang. Kayak ini jalan nggak ada apa, kayak palang, kayak kan biasanya kalau di hutan-hutan kayak Alas Purwo itu kan ada tanda gitu ya, kayak apa sih, tanda lalu lintas. Biasanya suka ada entah turunan atau jalanan mengkelok. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi sorot lampu ya kita nembus kegelapan itu. Yang bikin gua kaget lagi itu ketika lagi ada tikungan sorot lampu ya, kan pakai lampu tembak. Gua ngeliat orang kaki ngecang-ngecang kaki di atas pohon, bayangin aja. Itu apa? Cewek? Gua nggak bisa ngeliat jelas karena kan kayak cepet gitu ya. Intinya gua ngeliat jelas tuh dia kayak gini. Kayak gini. Gue takut dong bang, kita ngelewatin. Takutnya ya namanya pikiran gue takut dia di belakang gue terus dia ngikut-ngikut begitu kan nggak lucu kan gitu. Nah terus udah gue di situ udah kayak mulai astagfirullahaladzim, ini apalagi yang gue ngeliat diam ya, yang diam, jangan ngomong apa-apa dulu kayak gitu, kata suami gue bilang gitu. Mungkin dia lihat tapi dia kayak nggak mau, mungkin biar gue nggak tambah panik kali ya. Situ gue cuman langsung meluk laki gue kayak ya Allah astagfirullahaladzim, ini apaan. Gue baca ini gak ada orang apa. Nah pada akhirnya gue kita nemuin suatu perkampungan. Tapi di perkampungan rumahnya itu masih jarak kayak rumah hutan, masih jaraknya kayak gitu. Tapi nggak ada orang bang, nggak ada orang satupun, nggak ada orang. Kita bingung ya, sebenarnya itu kita di daerah mana sih? Kok ampe mistis ini kayak gitu ya kan. Abis itu kita tetap optimis aja sih, kayak pasti ada orang kok, nggak mungkin kayak gitu. Situ kita ngelewatin kayak turunan yang ada aliran sungai kecil, agak nanjak. Nah di situ tuh nggak jauh dari situ ada masjid. Kita turun di situ, berhentilah untuk istirahatin badan kita yang udah capek banget itu kan. Gua minum lagi enak-enaknya, nenangin hati yang udah kacau banget ya kan. Ya di situ gua kaget bau pandan kayak orang habis bikin kue gimana sih, wangi banget, enak banget ya kan. Di situ yang bau pandan spontan, namanya cewek ya kan, bau pandan siapa yang ini kue ya. Logika gua kan ada rumah, mungkin ada hajatan atau apa. Sedikit deh hati. Dari situ udah gitu tuh lagi enak-enaknya gitu, gue lihat kaki gede banget. Kalau diperkirakan gue cuman bisa lihat dia itu satu kaki sih, itu tingginya tuh ada lah sepohon kelapa. Itu berbulu
Kaki doang. Kaki dong. Gue nggak lihat badannya karena gue pengen maksain lihat badan, gue nggak kuat ya kayaknya. Tapi gue seperti ini nggak kelihatan, tetap nggak kelihatan, cuman kaki begini. Situ gue udah kayak, yang yuk cabut yuk. Kenapa? Udah cabut yuk, cabut. Kayak gitu. Gue masih belum bisa ceritain apa-apa. Yang gue lihat cabut, gue mutusin cabut dari situ. Kita telusurin lagi, ketemu hutan lagi, dan ketemu hal-hal yang ya lu tau lah, yang bakalan kita lihat di situ lah apa, ya kan? Gue udah kayak udah kacau banget sih. Sini lagi sih, salah gue itu di mana ya? Kayak gitu, niat gue apakah ada yang jahat? Gitu. Akhirnya yang bikin gue sempat seneng ya, pastinya itu kita ketemu sekelompokan orang. Ya agak lumayan kalau dihitung ada sekitar 6 orang lah. 6 orang. Tapi aneh bang, aneh. Mereka ngeliat kita tuh datar semua mata. Yang bikin gue takut itu kayak, gimana ya? Matanya langsung kayak gini. Ya Allah, tanya nih sama laki gue dengan bahasa Sunda ya, orang bisa aneh. Bahasa Sunda, nanyain, diem. Positif tinggi gitu laki gue. Tatapan mereka tuh kayak tatapan kayak nyawa nih. Orang kayak pengen detik ini kasih kayak nyawa lu. Tapi kita mau jalan tuh susah. Ya susah, kayak kita ditahan dulu, kayak ditahan gitu. Ditanya sampai 3 kali. Tapi tetap mereka kayak tajam banget tuh, udah ketakutan parah di situ. Ditanya sekali lagi, kita mutusin untuk 3 kalinya. Ada jawaban. Tatapan mereka tetap gini. Tahu gimana caranya itu motor bisa jalan, gue juga tahu itu laki gue. Intinya udah nggak berasa apa-apa tuh, tulang perasaan gue tuh kayak udah lemes aja. Jalan, mereka ngikutin tuh pandangannya, ngikutin pandangan itu pergi. Selama lu mau jalan mereka ngikutin. Itu yang bikin gue takut bang. Itu yang bikin gue takut, kayak masa gue mati sekarang sih? Kayak gitu. Pasti gue pengen ketemu anak aja kok harus kayak nyerahin nyawa gue gitu. Karena kalau kita bukan bagian so tahu ya, kita tahu manusia mana jadi-jadian dong. Gue di situ cuma pengen kayak, kalau emang hari terakhir, kalau emang kejadiannya gue nggak akan ketemu anak gue tuh jangan kayak gini. Gue cuman lihat gue mau pulang, pengen ketemu anak gue yang notabene emang gue titipin ke mertua gue, jauh dari gue. Gimana gue kangen tumbuh kembangnya dia, ya kan? Tapi kenapa gue harus dibuat kayak gini sih? Gue gak mau gitu. Hati gue ngedumel gitu, sambil gue nangis. Gue nangis bang, saking udah takut, udah pengen ketemu anak, tapi kayak dipersulit gitu gue. Dari situ kayak gue udah gak bisa ngomong apa, gue kayak pasrah. Cuman di dalam hati gue, ya Allah, kalau emang masih ada kesempatan buat ketemu anak, tolong lancarin, tolong kasih jalan yang bener, tolong dikasih petunjuk yang bener. Gue cuman pengen itu, niatnya lillahi ta'ala cuman pengen ketemu anak, liburan bareng, kayak gitu. Udah jalan laki gue. Gue nggak ngeliat kanan kiri lagi kan tuh ya. Tapi setahu gue kita masih ngelewatin pemukiman. Terus nggak lama kita ngelewatin pohon-pohon tapi masih kayak ada pesawahan lah, kayak pedalaman. Cuman jalan mulai nggak terlalu bagus, agak bagus. Udah mulai agak kayak mungkin udah masuk dunia beneran kali ya jatuhnya. Situ kita ketemu yang namanya
warung di situ. Tapi emang ada satu itu doang lupa. Oh, ada warung. Kalau di sini model kayak warung Madura kali ya, kayak gitu, panjang gitu. Kita mutusin di situ karena kita berani, kenapa di situ terang. Dan di situ ya kita vibes-nya itu beda banget sih sama yang tadi. Tapi di situ keadaan gue udah pucet parah sih, gue udah kayak lemes, buat diri aja gue udah kayak mampu gitu. Kayak dibopong sama laki gue, duduk di situ kayak ada tempat, kan biasa kalau warung di sana warung dia kayak ada bangku dari semen itu. Gue duduk di situ, udah pesenin teh anget di situ. Gak tahu kenapa itu yang punya warung nanya, kenapa Neng? Gitu. Pegang tangan gue, dingin banget. Kok bukan orang sini ya? Gak pernah lihat ini gitu. Iya Bu, dari Jakarta. Pengen kemana? Pengen ke sini, gitu kan, pengen ke daerah sini. Tumben nggak lewat alun-alun, malah lewatnya sini. Kata gitu. Untung Neng nggak kenapa-napa sama rombongan. Kaget tuh, kenapa emang Bu? Nggak apa-apa, untungnya nggak kenapa-napa. Udah tenangin diri dulu aja. Gue minta anget. Tapi gue masih belum ngehin tuh yang masalah untung nggak apa-apa. Kan. Udah gue mulai agak tenang dan gue udah mulai merasa ini udah keluar dari mungkin gue kayak kacau banget sih perasaan gue. Situ kita lanjutin, kita ngelewatin jalur pasti lu tau kalau misalkan pernah lewat jalur ini tuh tanjakan Bangangah itu terkenal banget, terkenal kecelakaannya, terkenal misteri. Cuman malah kan di situ gue nggak, malah gue ketemu kejadian aneh lagi, tapi nggak terlalu parah sih. Itu mendekati rumah mertua gue. Mertua gue itu memang sudah terkenal sih di situ. Kayak di saat gue mau arah ke mertua gue tuh, gue dikagetkan dengan orang yang jubah hitam. Jadi modelnya kan jalan raya. Gue masuk nih ke gangnya ya cukup buat mobil, 2 mobil cukup ya, gede. Nah itu masih ketemu rumah, tapi makin masuk ke dalam area persawahan sama pohon bambu tuh. Nah di pohon bambu itu modelnya turunan tapi tikungan gini Bang. Pas tikungan gini sorot lampu kan, orang tuh tinggi banget, tinggi kayak begini. Oh itu badannya kelihatan Bang, tinggi banget. Banget kayak, tapi hitam semua. Gue nggak berani ngeliat sampai atas kan, tinggi. Kaki gue juga lihat. Gue bilang, yang jangan diliatin ya kaki gue. Mungkin dia orang situ kali ya. Udah gue lihat, cuman emang tinggi banget Bang. Tinggi banget. Dan di situ gue coba baca-baca. Gue coba takut dia tuh ngikut doang. Itu doang. Baca-baca. Dan dari situ gue udah agak mulai tenang tuh, udah masuk perkampungan mertua ya. Mertua, kira gue sampai ya kan, tapi mertua gue kaget. Kok nyampe jam segini sih? San, emangnya dari sana malam? Kayak gitu. Enggak Bu, dari sini jam 8. Harusnya kan hitungannya 4 jam perjalanan. Paling lambat 5 jam. Naik motor malam kan gak macet Bang. Lah gue nyampe coba jam berapa? Mau subuh. Berarti kita lama diputer-puter nih logika gue. Ya kan? Di saat itu, iya Bu, tadi gak tahu Citra sama Iksan ini lewat hutan-hutan yang gak ada penduduknya sama sekali Bu. Emak gue juga kaget dong, mertua gue. Hah? Lewat mana? Dia masih kayak negasin gitu kan. Gak tahu Bu, jadi gue perjelas lah, gue deskripsikan yang gue lewatin apa-apa dan apa. Dan disitulah mertua gue bilang, langsung meluk gue. Dia tuh kayak, ya Allah Cit, untung kamu gak kenapa-napa, katanya gitu. Loh, berarti kan ada apa sih Bu? Sebenarnya ada apa sih? Emang itu jalan apa? Dikasih tau lah jalan ini.
namanya ini nih. Dan itu ternyata bang, Apa tuh? yang orang situ ya? ya setidaknya bukan orang asli situ, cuman bukan di tempatnya ya, masih agak jauh. Dia bilang kan di sana itu terkenal dengan dunia ilmu, tanda kutip ya. Iya. Santet lah, apalah, pembuangannya tuh di situ bang. Dan ternyata banyak yang kejadian kayak gue juga itu nggak selamat bang, nggak balik lagi. Di situ gue otomatis jadi kayak ngedrop lagi dong. Gue yang bener, iya Cit, belum lama ini ada orang yang dari mana gitu kata dia, jatuh Cit ke jurang, motornya mati di tempat, sama kayak kamu modelnya. Tapi kamu nggak mati kan? Alhamdulillahnya mama Allah masih dijagain. Kalau mati dia nggak di sini teman-teman. Iya benar. Alhamdulillah Allah tuh masih baik banget sama aku, masih kayak nih anak kamu tuh masih butuh kamu gitu loh. Gue masih dilindungin, alhamdulillahnya ya bang. Di situ nggak tahu tradisi orang sana ya, gue kayak dikasih air aqua sih jatuhnya, air aqua. Apa, botol, gelas? Botol. Itu isiannya katanya, Cit minum dulu ya sebelum gue istirahat katanya. Kenapa bu? Udah minum aja, ini air doa kata dia gitu. Tapi nggak tahu kenapa bang, dari minum air itu tuh kayak nggak percaya sih, hati gue tuh tenang banget. Kan gue suruh cuci muka baru diminum, gue tenang banget dan gue bisa istirahat penuh. Dan sama sekali nggak mikirin apa yang baru gue kejadian gue alamin itu loh. Anehnya sih tuh, harusnya gue kebawa mimpi dong. Karena gue kejadian horor banget loh itu, termasuk sampai trauma sekarang. Ya kan. Tapi habis minum, ya nggak tahu mungkin tradisi. Gue kan juga orang luar maksudnya. Habis minum air itu tuh tenang, alhamdulillah. Dan mulai dari pengalaman itu gue nggak pernah yang namanya pulang kampung malam, karena gue takut. Dan lewat situ untuk siang hari pernah. Tapi untuk malam hari memutuskan untuk pulang kampung kayaknya enggak deh, karena gue takut, gue masih pengen ketemu anak gue. Oh iya, sorry, gue mau nanya. Kan tadi lu sempat bahas tuh tanjakan Bangangah ya? Yes. Nah, di tanjakan Bangangah ini yang lu alami itu apa? Kalau vibes-nya sih memang serem ya. Kayak suasananya ya memang namanya di malam hari. Kalau dilihat tanjakannya mah tanjakan biasa sih menurut gue awam ya. Tapi kebanyakan orang yang melihat itu ya di situ paling serem. Karena di situ banyak makan korban. Pernah kejadian truk kecelakaan kan mati semua. Itu orang-orangnya situ. Belum lama ini juga masih ada kejadian kecelakaan juga nggak selamat orangnya. Jadi ya udah terkenal sih, emang kata orang mertuaku juga daerah sana dan jalur yang aku lalui itu udah terkenal makan korban. Mungkin kata mertuaku juga katanya, namanya kita kan nggak tahu orang pesugihan nggak mau dari keluarga yang diambil. Jadi ngambilnya dari orang, paham nggak maksudnya? Jahatnya di situ sih. Jadi orang yang nggak bersalah dan nggak kenal pun jadi korban bang, ya kan? Tapi alhamdulillahnya gue bersyukur, alhamdulillah sama Allah, gue masih dikasih kesempatan hidup sih. Jadi kekuatan mereka itu tidak bisa sama suami masalah. Gue takut ya, mertua gue takutnya kayak kejadian belum lama itu, katanya kan ada yang kayak gue ternyata masuk jurang itu, yang kata gue bilang ke perjalanannya itu pinggirnya jurang, nggak ada batas sama sekali. Los aja berarti. Los aja. Jadi ya namanya udah gelap gulita keadaan kayak gitu ya, mungkin mereka jatuh mungkin panik tapi nggak bisa ngendaliin kali ya. Tapi ada juga sih katanya memang bukan dari kita sih Cit, kadang dari yang nggak lihat ya dibuat kecelakaan gitu. Tapi Allahu alam, kita kan nggak tahu ya. Tapi yang gue alamin, saya nggak percaya ya, itu yang gue alamin untuk yang bikin gue berpikir dua kali untuk pulang kampung malam ya. Kayak gitu. Sesampainya lu di sono, kan lu udah minum nih, udah mau istirahat.
Suami lu Sama cerita dikasih. nggak? Maksudnya ada dia akhirnya kan dia kebanyakan nutup Nutup, lu buat dan buat gua kaget tuh kan, ngobrolin itu. abis kita berani dia cerita itu paginya sih, Hmm. udah paginya ya, karena mungkin mentalnya juga belum ini. Dia di situ dia bilang sih kayak, Dia bilang sayang, aku ngelihat semua kok apa yang kamu lihat, makanya aku suruh kamu diem. Kenapa? Orang sini itu punya keyakinan kalau kita menceritakan masih di tempatnya itu bahaya, makanya bisa nipu apa kayak gitu. Makanya aku suruh kamu mau nyium apapun itu kamu diem. Oh gitu, kirain aku doang. Dan kamu tahu nggak, sebenarnya waktu pas kita mau jalan, kita ketemu manusia datar itu ya, yang makhluk datar itu, sebenarnya udah dari pertama kita nanya itu, aku udah emang nggak beres ini. Tapi gue nggak bisa ngegas katanya. Gue nggak bisa ngegas motor. Nggak tahu kenapa itu kayak nggak mau. Ini tangan tuh nggak mau begini katanya. Itu. Cuma itu aja, cuma lu cerita. Itu terus. Udah lagi nggak? Ya dia cuma bisa kayak gitu sih. Cuma intinya dia ngelihat apa yang gue lihat, dia ngerasain apa yang gue rasain. Cuman dia nggak mau bikin gue panik saat itu. Dan lalu kan nggak satu motor ya, dua motor. Nah yang satu motor ini ada ipar ya. Nah ada ipar lo ini ada ngerasain juga nggak? Ternyata sama, kita semua sama. Ngelihat apa yang lo lihat, ngerasain apa yang lo rasain. Semuanya diliatin semua, semuanya dirasain semua, semuanya panik. Tapi respon dia juga sama kalau kayak lo apa gimana? Apa mereka panik juga bang, cuman ya adik ipar gue itu modelnya sama kayak laki gue sih, kayak skip dulu nih, dikit dulu sama dia, karena kata dia ya takutnya gue panik. Kalau perempuan panik kan lebih bahaya ya, kayak gitu. Jadi ya buka-bukaan semua itu semua, pokoknya apa yang gue rasain waktu itu, apa yang gue lihat waktu itu, kita semua lihat dan rasakan. Ternyata tuh. Boleh nggak sih, maksudnya nama jalannya, atau kan lu dari Jakarta, jalur Mandalawangi di daerah Pandeglang. Oh, Pandeglang. Kalau orang sering ke daerah Carita lewat jalurnya Serang pasti. Itu kalau kata ibu gue sih jalurnya orang mau gunung ke Pulau Sari katanya sih, tapi gue kurang paham ya. Tapi kata ibu mertua gue yang asli situ sih katanya tetap wisata Curug katanya ada di situ katanya. Cuman ya tetap aja beda aja gitu. Buat teman-teman yang sering atau yang ingin atau yang belum pernah, hati-hati sama jalurnya, dan dimanapun teman-teman usahain sebelum berkendara atau berpergian untuk tetap doa, minta yang terbaik, minta keselamatan. Dan ini lumayan seru untuk teman-teman tahu dan teman-teman terima. Begitu kira-kira teman-teman. Gua Ipul pamit. Dari Citra juga makasih ya udah diundang ke sini. Sama-sama. Ya buat share cerita. Saya ya juga sedikit makasih. Share cerita horor lah ya. Semoga bisa buat pelajaran aja sih, buat hati-hati di jalan. Amin. Yang paling sih kalau mau perjalanan jauh sih fisik terutama ya, jangan capek intinya, biar nggak aneh-aneh. Selain fisik dan apa lagi? Doa. Nah ya, itu sih. Itu teman-teman. Dan gue juga makasih buat Kak Citra udah datang ke teman kisah dan menceritakan seperti apa jalur Mandalawangi. Kalau orang Serang katanya udah biasa lewat situ. Jadi teman-teman yang mau ke Carita, yang mau jalur-jalur wisata daerah Pandeglang, Banten dan segala macam, untuk tetap stay hati-hati dimanapun teman-teman berada. Dan tetap doa. Sekian dari gua. Sampai ketemu di video-video berikutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.